Hai sahabat berbaju besi, di video kali ini kami akan menceritakan kembali film Rise of Empire Ottoman yang sudah pernah kami bahas sebelumnya. Setelah kami melihat banyaknya hal-hal yang perlu kami lurus dan detailkan lebih jauh lagi terkait film yang merujuk pada sudut pandang sejarawan barat ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur cerita film Rise of Empire Ottoman. 29th of May, before dawn. Di tengah-tengah pengepungan kota Konstantinopel, Sultan Mehmed terbangun dari tidurnya. Sebuah pertanyaan besar terus menghantui hingga membuatnya tidak dapat tidur nyenyak. Pertanyaan itu adalah apakah dia yang akan menaklukkan Konstantinopel atau Konstantinopel yang akan menaklukkannya. Scene memperlihatkan Sultan Mehmed sedang berlatih panah di kediamannya. Saat ini ia masih mengabdi sebagai seorang gubernur di Manisa, Provinsi Aegea. Kemudian surat kabar dari ibu kota tiba dan memberitakan jika ayahnya Sultan Murad II telah meninggal dunia. Sultan Mehmed pun bergegas menuju ibu kota di wilayah Adrianopel atau Edirne. Di ibu kota, Sultan Mehmed kembali bertemu seorang wazir agung bernama Kandarli Halil Pasha. Seorang wazir agung merupakan orang terkuat kedua di kerajaan Ottoman setelah Sultan. Suasana sempat tegang karena beberapa tahun sebelumnya kedua petinggi kerajaan ini pernah memiliki konflik internal dan Halil Pasha serta wazir-wazir lainnya terlihat masih ragu dengan kepemimpinan Sultan Mehmed ke depannya. Karena di kepemimpinan Mehmed pertama, kerajaan porak-poranda hingga membuat kerajaan-kerajaan besar Eropa hampir saja menggulingkan kerajaan mereka. Sultan Mehmed yang tidak ingin dianggap masih anak ingusan itu segera bertindak tegas dengan menyuruh Halil Pasha mencium tangannya. Tindakan ini menandakan jika sang sultan tidak akan mau menjadi sultan boneka yang dapat dikendalikan orang-orang di bawahnya lagi dan sepenuhnya menjalankan kepemimpinan sesuai dengan apa yang ia ingin dan harapkan. Desas-desus keraguan para wazir terhadap pimpinan mereka di kerajaan Ottoman akhirnya sampai ke telinga-telinga kerajaan lain, hingga menyebabkan di beberapa wilayah kekuasaan sultan seperti wilayah Anatolia sempat terjadi pemberontakan. Di sisi lain, kerajaan Konstantinopel juga memanfaatkan hal itu dengan menaikkan tunjangan hidup Pangeran Orhan yang berada di Konstantinopel sebanyak 3 kali lipat. Di sini kita melihat adanya kasus unik dari Pangeran Orhan. Pangeran Orhan mempresentasikan tradisi panjang diplomasi Bizantium. Ia merupakan salah satu pangeran yang dapat mewarisi kesultanan kerajaan Ottoman. Oleh karenanya, ia ditahan di Konstantinopel sebagai imbalan atas pembayaran pihak Ottoman ke Konstantinopel setiap tahunnya. Pangeran Orhan disembunyikan di dalam Konstantinopel agar jika sewaktu-waktu pihak Ottoman ingin menginvasi wilayah mereka, maka sebelum itu terjadi, Konstantinopel akan mengeluarkan Pangeran Orhan menuju Ottoman dan menggulingkan sultan yang berkuasa secara hak kesultanan. Nampak tindakan Raja Konstantinus XI ini salah dalam melangkah. Sultan Mehmed II ini bukan lagi bocah yang tidak mengerti apa-apa seperti sebelumnya. Kini ia berusia matang dengan segala pengetahuan tentang Konstantinopel dan cara menaklukkannya. Sultan Mehmed tidak memperdulikan tunjangan itu karena sudah mengetahui kelicikan mereka dalam memanfaatkan Sultan Orhan. Segera Sultan Mehmed mempertegas pergerakannya dengan membuat benteng Rumeli Hisari di Selat Bosporus yang dikenal dengan nama Benteng Pemotong Tenggorokan. Benteng itu memblokade semua aktivitas logistik dan perdagangan dari Eropa. Raja Konstantinus XI terkesiap dengan perbuatan Sultan Mehmed. Konstantinus berkali-kali mengirim surat kepada Sultan Mehmed agar menghentikan pembangunan benteng yang berada tepat di depan temboknya. Namun Sultan Mehmed tidak menghiraukannya, bahkan memberi pesan tersiat kepada Raja Konstantinus XI dengan mengirim kepala-kepala prajurit Konstantinus yang sudah dipenggal. Sultan Mehmed menegaskan jika ia segera melakukan ekspedisi besar-besaran ke kota mereka. Raja Konstantin dilanda kepanikan hebat. Ia segera meminta bantuan kepada kerajaan-kerajaan barat. Namun, kondisi politik di kerajaan-kerajaan besar Eropa itu sedang tidak baik. Konstantinopel hanya mendapat bantuan awal dari Giovanni Giustiniani yang merupakan tentara pelarian dari kerajaan Genova karena selalu menjarah kapal-kapal perdagangan.
Konstantin mengiming-imingi Giustiniani dengan hadiah berupa Pulau Lemos jika berhasil mempertahankan kotanya dari pengepungan. Raja juga meminta bantuan dari Paus di Vatikan Roma, meski para Grand Duke atau penasehat kerajaan Konstantinopel tidak setuju. Para penasehat Konstantin itu tidak setuju karena mereka berbeda keyakinan. Kerajaan Eropa Timur penganut Kristen Ortodoks, dan sebelumnya kerajaan Roma sempat menduduki Konstantinopel dan melakukan pembantaian hebat. Jelas mereka masih tidak menerima kenyataan di masa lalu. Juga jika Vatikan berhasil mengambil alih keagamaan di kota Konstantinopel, maka dipastikan Kristen Ortodoks sepenuhnya musnah di tempat mereka. Akan tetapi keadaan kota tersebut sedang dalam keadaan genting karena Sultan Mehmed yang bergerak di luar dugaan. Mau tidak mau mereka lebih memprioritaskan keselamatan kota Konstantinopel daripada terbatasi di perseteruan masa lalu. Suatu malam Halil Pasha bertemu langsung dengan Lukas Notaras yang juga wazir agung di Bizantium. Mereka bertemu di Selindria yang berjarak 72 km dari kota Konstantinopel. Dua perdana menteri kerajaan ini sempat berdiplomasi secara diam-diam agar perang tidak terjadi, sebab keduanya memiliki kepentingan yang akan terganggu jika kedua kerajaan tersebut saling menyerang. Pertemuan itu sempat diketahui salah seorang mata-mata Sultan Mehmed dan membuat sang sultan tentunya marah besar. Beruntungnya ibu tirinya sultan yang bernama Mara Brankovic sempat menasehati agar Mehmed tidak mengambil tindakan gegabah kepada Halil Pasha. Ia tidak boleh memulai konflik internal di dalam kerajaan karena dapat berdampak buruk pada ekspedisinya nanti. Mehmed yang cerdas kemudian memanfaatkan keraguan Halil Pasha dengan begitu bijak. Analoginya, jika orang itu masih bermanfaat, maka manfaatkanlah. Jika memang kedepannya sudah tidak dapat diberi kesempatan lagi, maka singkirkanlah. Kemudian di tengah malam Sultan Mehmed segera memanggil Halil Pasha dan meminta dukungan sepenuhnya kepada Mehmed. Ia mengisyaratkan kepada Halil Pasha agar menghentikan keraguan dan tidak mencari cara untuk menggagalkan ekspedisi ke Konstantinopel. Karena jika tanpa dukungan sepenuhnya dari orang nomor 2 di kerajaan itu, maka ekspedisi tidak akan maksimal. Setelah serangkaian persiapan ekspedisi Konstantinopel hampir matang, Sultan Mehmed kemudian didatangi Orban, yang merupakan ahli senjata dari Hungaria. Orban seorang pembisnis tanpa memikirkan pada siapa seharusnya ia memihak. Sebelumnya Orban telah mendatangi Raja Konstantin untuk menawarkan rancangan senjatanya. Akan tetapi penawarannya kepada pihak Konstantinopel tidak berbuah hasil apa-apa. Orban terus menunggu selama beberapa tahun agar rancangan senjatanya mau dibeli oleh kerajaan Konstantin. Setelah merasa tidak mungkin ada harapan dari pihak Konstantin, Orban menemui Sultan Mehmed dengan maksud yang sama. Orban menawarkan rancangan senjata balistik berukuran 8 meter dengan diameter peluru lebar 2,5 meter dan muntahannya sejauh 1,6 km. Senjata ini merupakan sebuah revolusioner yang belum terpikirkan pada saat itu. Orban menawarkan rancangan seharga 10.000 dukat. Sultan Mehmed tanpa ragu memberi harga 4 kali lipat dari harga yang ditawarkan jika senjata itu benar berhasil merobohkan tembok Konstantinopel dan harus selesai dalam waktu 3 bulan. 3 minggu sebelum pengepungan kota, prajurit-prajurit Ottoman mulai bergerak sejauh 238 km ke Konstantin. Di sini kita dapat melihat prajurit elit kerajaan Ottoman yang disebut pasukan Yanisari, yang artinya pasukan baru. Terdiri praktik devshirme, yaitu pengambilan anak laki-laki sebagai bentuk pajak dari keluarga-keluarga Kristen, dan berlaku juga untuk keluarga Muslim yang ada di provinsi-provinsi Eropa dan Asia. Tujuannya untuk menyeleksi dan melatih anak yang paling cakep untuk menempati posisi kepemimpinan, baik sebagai anggota Yanisari atau sebagai pengurus kesultanan. Bahkan dalam beberapa kasus, beberapa orang tua Kristen menyuap petugas untuk mengambil anak mereka, sebab jika lolos seleksi dan menjadi bagian dari prajurit atau pengurus kesultanan, mereka akan memiliki kehidupan yang layak dengan gaji yang sesuai. Of this empire. 2 April 1453 bertepatan dengan hari Paskah.
Nampak prajurit-prajurit Ottoman telah berada di depan tembok Konstantinopel. Seperti tradisi perang umat Islam sebelumnya, Sultan Mehmed juga tidak langsung melakukan penyerangan. Terlebih dahulu ia mengirim surat kepada Raja Konstantinus untuk menyerah tanpa peperangan. Akan tetapi Raja Konstantinus memilih tetap berperang. Pada akhirnya 6 April 1453, artileri bersiap. 10 tahun sebelum pengepungan, diperlihatkan sang ayah yaitu Sultan Murad II mengajak Mehmed melihat kota Konstantinopel dari jarak jauh. Sang ayah terus menanamkan tentang impian turun-menurun dari nenek moyang mereka tentang keinginan penaklukan Konstantinopel. Scene ini menggambarkan tentang didikan guru Mehmed yaitu Sheikh A'ak Syamsuddin yang setiap pagi mengajak Sultan Mehmed kecil ke tepian pantai Selat Bosporus sambil menatap Konstantinopel seraya berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang penaklukan Konstantinopel, dan aku ingin engkaulah orangnya. Pasukan Ottoman memulai dengan serangan badai meriam yang berlangsung sekitar 6 hari. Raja Konstantinus XI dan rakyat Konstantinopel terkejut dengan semburan meriam balistika milik Orban. Mereka tidak menyangka tembok akan mengalami serangan separah ini. Namun sang Raja Konstantin tetap teguh. Ia tidak mau merelakan tahtanya. Raja tetap mempercayakan seluruh pertahanan depan tembok kota kepada Giustiniani. Tembok Konstantinopel sepanjang 22 km yang dibangun oleh Kaisar Theodosius di abad ke-5 ini tidak mudah untuk diruntuhkan. Tembok ini setinggi 30 meter dan telah berdiri kokoh selama 1100 tahun. Ottomans nicknamed the Mammoth Bombard the Bear and the smaller city in chaos. Juga di pertahanan balik tembok, prajurit bayaran Giovanni tetap bertahan. Giovanni Giustiniani dan para prajuritnya kemudian mengetahui sisi kelemahan dari senjata balistika milik Orban, yaitu hanya dapat melakukan serangan setiap 3 jam sekali. Giovanni Giustiniani memanfaatkan itu dengan menyuruh para prajurit tak henti-hentinya membangun kembali tembok yang rubuh dengan susunan batu baru. Meski demikian, derasnya serangan artileri Ottoman membuat Giustiniani harus mengambil tindakan lain, yaitu melakukan serangan terbuka di luar tembok agar serangan artileri bisa diredam. Pertarungan kecil pasukan infanteri pun terjadi. Dan Giustiniani berhasil memporak-porandakan sementara serangan badai meriam itu. Nampak senjata balistika milik Orban tidak dapat melakukan serangan untuk beberapa hari. Sultan mengetahui itu dan sigap mendatangi Orban. Sultan memaksa Orban agar terus melancarkan serangan. Akan tetapi kondisi meriam yang saat ini belum benar-benar maksimal, berakibat meriam ini tidak dapat memuntahkan pelurunya dan malah meledak di tempat yang berakibat gugurnya banyak prajurit di sekitar meriam basilika. No. Sultan juga sempat terkena ledakan itu, dan sang sultan kembali mengingat kejadian masa kecilnya, yaitu sebelum ia dinobatkan sebagai sultan pada usia 12 tahun. Saat itu Sultan Mehmed kecil dipanggil ke ibu kota dan bertemu sang ayah. Kakaknya yaitu Pangeran Ahmed yang berumur 12 tahun adalah gubernur Amasya, sedang kakaknya yang bernama Ali memimpin kota Manisa. Pada tahun 1437, Ahmed mendadak meninggal dan kakaknya Ali dicekik secara misterius hingga tewas. Hal tersebut berakibat tidak ada lagi seorang pangeran dari Murad II kecuali Mehmed. Mehmed pun dipindahkan ke Amasya di Anatolia, yang merupakan tempat para calon sultan belajar sebelum naik tahta. Di sini Sultan Mehmed terus mempelajari banyak hal mengenai kerajaan, dan hingga usianya 12 tahun, Mehmed menguasai bahasa Turki, Arab, dan Persia sejak kecil. Lalu di masa remaja, ia juga menguasai bahasa Yunani, Serbia, Itali, dan Latin. Akhirnya Mehmed menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, hadis, fikih usnul fikih, serta ushuluddin. Ia juga menguasai sejarah, geografis, sains, teknik, seni, mantik, dan politik.
Pada tahun 1444, Sultan Murad II yang sebenarnya lebih tertarik dalam masalah agama dan seni daripada pemerintahan, lalu pensiun dan memberi Mehmet tahta kesultanan. Saat menjabat di usia muda, Sultan Mehmet ingin menjalankan ambisinya menaklukkan kota Konstantinopel. Kandarli Halil Pasha dan para wazir lainnya terkejut dengan keinginan Mehmet. Sementara itu, kerajaan Hungaria yang mengetahui kesultanan dipegang oleh anak kecil segera dibujuk oleh Paus Eugeni IV untuk mengkhianati perjanjian damai mereka dan meletuskan perang salib lagi. Sebenarnya di tahun ini terdapat satu perang, yaitu Perang Varna yang tak diperlihatkan. Seusai perang dan kondisi kembali normal, Sultan Mehmet merencanakan penaklukan Konstantinopel di tahun 1445. Namun tiba-tiba sekelompok pasukan Yanisari melakukan pemberontakan kepada Sultan Mehmet. Hal ini membuat Halil Pasha dan para Perdana Menteri kemudian berinisiatif untuk membujuk lagi Sultan Murad II untuk kembali naik tahta. Sultan Murad II yang mengetahui itu segera kembali ke ibu kota dan mengambil lagi tahta kerajaan dari tangan Sultan Mehmet. Kenyataan ini jelas sangatlah pahit bagi Sultan Mehmet. Ia tidak habis pikir jika para Perdana Menteri tidak percaya dengan pemikiran dan mengkhianatinya. Scene kembali pada pertempuran di Konstantinopel. Sultan Mehmet ingin segera melakukan serangan. Ia mempertimbangkan banyak hal jika pasukannya berlarut-larut dalam pengepungan tanpa melakukan apa-apa. Hal itu dapat membuat prajurit melakukan pemberontakan karena merasa tidak ada lagi harapan. Di samping itu juga, jika penyerangan terus tertunda, tidak menutup kemungkinan pasukan Hungaria, kerajaan Genoa, bahkan tentara salib yang dipimpin oleh Paus Roma segera tiba dan mereka akan terkepung dari berbagai sisi. Kali ini Sultan mengirim pasukan infanteri Yanisari menyerang pasukan Giustiniani yang berada di balik tembok pertahanan kota. Giustiniani yang mengetahui hal itu juga tidak gentar. Mereka adalah pasukan bayaran yang profesional dan telah melalui banyak peperangan. Mereka rela mati demi harta dan tahta, dan pertempuran di garis depan pun terjadi. The Janissaries wear lighter chainmail armor in this human wave of death and destruction. Scene diakhiri kembali dengan datangnya sebuah surat yang mengabari jika kerajaan Genoa telah bergerak membawa suplai logistik dan tentara sedang menuju Konstantinopel. Sebelum Mehmet memulai ekspedisi ke Konstantinopel, ia meminta ibu tirinya Mara Brankovic agar pulang ke kampung halamannya di kerajaan Serbia. Jika kelak Sultan Mehmet kalah dalam pertempuran Konstantin, sang ibu bisa kembali lagi untuk mengambil alih tahta kesultanan. Scene kembali memperlihatkan pertarungan dahsyat di luar tembok yang mengakibatkan prajurit Sultan Mehmet kalah oleh prajurit tangguh Giustiniani. Memasuki minggu kedua, diam-diam Sultan Mehmet memerintahkan pasukan penambang perak Serbianya untuk menggali tanah agar tembok mudah untuk diruntuhkan. Di samping itu juga Sultan Mehmet meminta Balka Oglum memimpin armada kapal mereka pergi memerangi armada laut Genoa yang telah mendekati Konstantinopel. Balka Oglum harus berhasil menghalau armada Genoa. Sedang di sisi penggalian tanah oleh para penambang Serbia, nampak mereka hampir saja memasuki tembok Konstantin. Akan tetapi Raja Konstantinus XI juga punya prajurit rahasia. Ia telah menyiapkan seseorang yang berasal dari Skotlandia yang bernama John Grant yang ahli di bidang penambang untuk mencegah gerakan penggali tersebut. Para penggali yang rupanya tidak mengetahui adanya John Grant sangat terkejut ketika mengetahui jika titik penggalian mereka berhasil ditemukan oleh John Grant dengan menggunakan taktik sederhana, yaitu memasukkan air di dalam baskom kecil dan memperhatikan guncangan air itu. Dengan taktik itu, John Grant dapat mengetahui di mana posisi para penggali. Akibatnya John Grant menemukan mereka dengan mudah dan segera menghabisi semua penggali perak itu. John Grant.
Kemudian perang armada laut dimulai. Oglum bersama ratusan kapal menghampiri 4 kapal besar milik Genoa yang membawa bala bantuan logistik serta prajurit. Armada laut itu dikirim langsung oleh Sri Paus Roma. Meski hanya 4 kapal, nampak kapal itu benar-benar besar dan memiliki teknologi yang lebih maju dibanding kapal-kapal Ottoman. Filling the sails of the Genoese. Blue is gravely wounded. Prajurit Oglum sempat berhasil menyemburkan panah api ke kapal Genoa dan mencoba juga untuk menaiki kapal tersebut. Saat itu kapal-kapal Genoa tidak dapat berkutik karena angin yang tak kunjung berhembus, sehingga kapal-kapal mereka tidak bisa berlayar dengan cepat. Akan tetapi kapal Genoa yang besar itu membuat prajurit-prajurit Oglum kesulitan menaikinya, sebab prajurit-prajurit di atas kapal sangat mudah menyerang mereka yang berposisi di bawah. Tak berselang lama, angin berhembus dan membuat kapal Genoa dapat berlayar dengan cepat. Kapal-kapal kecil Ottoman yang tidak dapat menyusul membuat Sultan benar-benar marah. Ratusan kapal melawan 4 kapal, malah 4 kapal berhasil mengalahkan mereka. Oglum yang memimpin kemudian dihadapkan pada kemurkaan Sultan Mehmed. Untungnya Oglum tidak jadi mendapatkan hukuman pemenggalan. Mehmed masih memberinya kesempatan untuk tidak mengulangi kesalahannya. Kejadian itu juga mengisyaratkan pada pasukan infanteri Sultan yang lain agar tidak coba-coba melakukan kesalahan. Kata lainnya, jangan sampai kalah. Di kerajaan Serbia, ibu tiri Sultan Mehmed tak sengaja mendengar perbincangan ayahnya dengan salah seorang panglima perang Hungaria. Serbia dan Hungaria sebenarnya salah satu musuh bebuyutan kerajaan Ottoman, akan tetapi mereka masih memiliki perjanjian damai meski sudah mulai rapuh. Mereka berencana memanfaatkan kondisi pasukan Ottoman yang saat ini sedang buruk. Jika mereka melakukan penyerangan dari arah barat, bisa saja kerajaan Ottoman akan hancur. Mendengar rencana ayahnya itu, Mara Brankovic mengirimkan surat secepatnya kepada Mehmed agar mereka berhati-hati terhadap serangan dari arah barat oleh tentara Serbia dan Hungaria. Lukas Notaras terus membujuk Raja Konstantinus XI untuk melakukan perdamaian dengan pihak Ottoman. Akan tetapi, permintaan itu tidak dihiraukan, sebab kondisi saat ini Konstantinopel berada di atas dan Ottoman dalam keadaan terpuruk. Notaras yang merasa percuma untuk memperingatkan raja kemudian diam-diam keluar dari benteng Konstantinopel melalui saluran air kuno kerajaan. Akan tetapi saat berada di luar, beruntungnya Notaras ditemukan oleh anak buah Halil Pasha. Hingga ia tak dihukum mati. Notaras menyampaikan pendapatnya kepada Halil Pasha agar peperangan dihentikan dengan persyaratan yang kemungkinan bisa meredam peperangan. Sementara itu, Sultan Mehmed dilanda frustasi yang hebat sebab ia tidak tahu apa yang harus dilakukan kembali. Mehmed kembali teringat motivasi almarhum sang ayah. Sebagai seorang sultan, ia tidak boleh menyerah dan menggunakan akalnya untuk berpikir jernih dalam mengatur strategi perang. Alhasil Mehmed yang sudah terdiam lama di dalam tendahnya lalu mendapatkan ide cemerlang. Tak berlama-lama, segera ia meminta salah seorang yang ahli di bidang armada laut dan menjelaskan rencananya dalam serangan berikutnya. Ialah mengangkat kapal-kapal perang mereka melintasi perbukitan dari Selat Bosporus ke Teluk Tanduk Emas untuk menghindari satu-satunya penghalang armada kapal, yaitu rantai raksasa. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Untuk episode selanjutnya, kami buat di video berbeda sebab kami merasa sangat banyaknya hal yang perlu dibahas panjang lebar di akhir-akhir pertempuran penaklukan Konstantinopel dari sudut pandang barat ini. Untuk itu, teman-teman dapat melihat lanjutannya di video selanjutnya. Link ada di deskripsi. Baiklah, kami akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.